Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Ya, kita bersyukur, berterima kasih, kita masih diberikan kesempatan untuk kita masuk dalam ibadah raya pada hari Minggu ini. Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita akan serahkan ibadah ini kepada Tuhan. Kita akan tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada sore hari ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk memohon pertolongan yang dari Engkau, untuk kami mampu bisa melaksanakan ibadah ini, sebab kami sangat membutuhkan ibadah ini, dan itu sebabnya kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kami, memberikan kemampuan untuk kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu, dan sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam pelayanan ini, ibadah ini, pun kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib untuk kami bisa mengagungkan serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di saat kami beribadah, di saat kami memuji Tuhan, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berikan roh puji-pujian untuk kami puji, boleh memuji, membesarkan nama daripada Engkau, dan Roh Kudus-Mu turun untuk sungguh-sungguh Tuhan mengurapi kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan melakukan satu pujian ya untuk kita masuk dalam ibadah ini dari buku Psallo nomor 37. Tunduk. Haleluya. Ku tempuh mendekat Allahku, walau mungkin penuh berbatu. Jalan yang ku tempuh bukan pilihanku, namun itu yang buatku. Salib yang ku tanggung, bila kehendaknya ku mau tanggung dengan rela. Sebab Dia yang tentukan, aku dibebankan, ku lakukan bagi Dia. Apa yang kelak jadi, kemana ku pergi, itu yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milik ukur? Apa yang kelak jadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Koplet yang ketiga. Ku tunduk padamu, pada kehendak-Mu, bab Kau yang memilikiku. Jiwaku terangkat bila ku berserah sepenuh padamu, Tuhan.
terjadi, kemana ku pergi, Tuhanlah yang tentukan hidupku. Siapakah ku ini, mau jalan sendiri, bukankah aku milikmu? Kita percaya karena kita ada yang memiliki. Yang memiliki kita adalah Tuhan, karena Dia sudah menebus dan membeli kita dengan harga tunai. Dan itu sebabnya kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, biar Tuhan jualah yang akan menolong apa yang sedang kita hadapi di hari-hari ini. Kita akan memuji Tuhan untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dari buku NR nomor 286. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau kusembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau kusembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu yang beri damai. Haleluya. Yang beri damai hanya Yesus. Yang beri kuat hanya Yesus. Yang beri Roh-Nya hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Kau kusembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku.
dunia. Yesus, kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kita bersama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau, dan itu sebabnya Tuhan memberikan hati tenang, hati damai, supaya kami bisa menerima firman-Mu. Ketika firman itu dibacakan, ketika firman itu didengar, untuk supaya kami sampai pada akhirnya bisa mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah pengurapan-Mu dan urapi kami semua, dan urapi sekaligus firman-Mu, supaya firman-Mu itu menjadi nyata dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Tuhan juga memakai, Tuhan juga memberikan kemampuan, kekuatan kepada para hamba Tuhan, para gembala, dimanapun mereka bertugas dalam penggembalaan. Dan pengurapan yang sama Engkau juga nyatakan kepada hamba-hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu bertugas pada saat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba tetap berserah diri kepadamu. Biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan, supaya firman Allah yang kami dengar ini sungguh-sungguh menjadi jawaban, menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menghadapi masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kepada seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini berada. Biar Tuhan juga menolong, memberikan kemampuan, memberikan ketenangan, damai sejahtera-Mu, dan tetap memberikan hati yang selalu merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekarang Tuhan berfirmanlah kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, sebelum masuk dalam firman Tuhan kembali, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Kita mensyukuri, kita berterima kasih dalam suasana yang sulit ini, di masa-masa pandemi ini. Kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, dan biarlah ini kesempatan ibadah ini biar kita gunakan dengan baik. Sementara di tempat-tempat lain dan bahkan hari-hari ini, ya, kita semua merasakan duka cita karena keluarga besar kita, ada saudara kita yang di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Sigi dan sekitarnya sana, mengalami suatu kecekaman, mengalami suatu ketakutan oleh karena adanya terjadinya suatu pembakaran gereja. Dan bukan hanya itu, juga terjadi suatu pembunuhan yang sangat sadis sampai dia harus, maaf kata ini mungkin sampai memenggal kepala segala dan ada yang dibakar bahkan, dan ini merupakan suatu hal-hal yang luar biasa terjadi. Namun demikian, biarlah apa yang terjadi ini bagi kita yang sekarang masih ada ini, saudara sekalian, untuk kita berhati-hati, untuk kita lebih sungguh-sungguh, sebab ketika kasih itu menjadi dingin, maka kebencian itu akan semakin meningkat. Apalagi kemudian kalau ada unsur-unsur yang lain, dan kepada kita biarlah apa yang terjadi ini merupakan suatu hal peringatan buat kita, dan kita tetap mendoakan saudara-saudara kita yang hari-hari ini harus mengalami pengalaman pahit, pengalaman penderitaan yang semacam itu, bagaikan mengalami pembakaran ini yang begitu hebat, Tetapi kita juga bersyukur karena firman Tuhan
khususnya di GKGM di hari-hari ini kita sedang membahas tentang benda logam, emas dan perak ini yang harus mengalami proses pembakaran ini, saudaraku. Untuk kita ini luar biasa. Itu sebabnya biarlah ini proses demi proses ini kita hadapi, ya, kita terima untuk supaya kita bisa dalam keadaan apapun juga damai sejahtera itu tetap ada. Hasil dari proses pembakaran itu kemarin kita sudah mendengarkan baik dalam PA maupun dalam doa penyembahan itu akan menghasilkan suatu ketekunan kepada kita. Ya, kepada kita memang rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir itu ada, saudaraku. Tapi kita percaya bahwa roh kemuliaan yang Tuhan taruh dalam hati kita ini untuk membawa kepada kita untuk semakin tekun kepada Tuhan. Yang kedua, kalau pengalaman itu harus diterima, dan saya yakin dan percaya, saudaraku, itu juga merupakan kasih karunia. Sebab ayat mengatakan kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Jadi saudara-saudara kita yang harus gugur mendahului kita oleh karena Dia mempertahankan iman, saudaraku. Sebab saya juga mendapatkan gambarnya bahwa setelah peti-peti itu sudah jenazah masuk dalam peti, mereka beribadah penghiburan, berarti mereka adalah orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan, saudaraku. Berarti kehidupan-kehidupan itu dia sedang mendapatkan kasih karunia pada Allah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, saudaraku, ya, yang ketiga, pengalaman apa yang dialami oleh saudara kita itu yang sudah terjadi itu juga merupakan suatu, ya, cara Tuhan untuk berhenti dari berbuat dosa. Jadi orang mati, orang yang meninggal itu sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Yang bisa berbuat dosa itu adalah orang-orang yang masih hidup. Jadi inilah yang Tuhan tunjukkan. Nah, kepada kita yang masih hidup, ya, pengalaman-pengalaman sengsara yang semacam itu, penderitaan yang semacam itu, bagi kita yang masih hidup, ini kesempatan untuk kita berserah sepenuh kepada Tuhan. Berserah. Sebab ada kita ini, ada yang memiliki, saudaraku. Karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, yang kita bisa lakukan hanya berserah kepada pribadi yang sudah menebus kita, yang sudah membeli kita dengan harga yang mahal itu. Ini yang bisa saya sampaikan, saudaraku. Dan kita anak-anak Tuhan, kita sedang jemaat, kita berdoa, nanti kita berdoa syafaat juga untuk saudara kita, terutama yang ada di Sulawesi Tengah, saudara yang mengalami mengalami mungkin rasa ketakutan dan semua, saudara, biar Tuhan juga memberikan roh kemuliaan itu kepada jemaat yang masih ada, yang masih tinggal dan tetap harus melaksanakan tugas atau aktivitasnya. Kita mendoakan dan kita saling mendoakan untuk supaya khususnya, ya, bangsa negara kita ini sungguh-sungguh diberikan suatu kekuatan, kemampuan khususnya untuk menghadapi hal-hal yang semacam itu. Dan kepada kita hari-hari ini, kita juga tetap diajarkan oleh firman Allah untuk supaya kehidupan kita ini, kehidupan kita yang masih ada ini, ya, karena kita sedang diarahkan oleh Tuhan, saudaraku, untuk masuk dalam satu pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus ini, saudaraku, maka biarlah kehidupan kita mempersiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, saudaraku. 1 Korintus pasal yang ketiga. Kembali kita akan membaca ayat yang ke-12 dan yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 12 dan 13. Mari Mas Herdi. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? Ya, dengan emas, perak, batu permata, kayu, ya, rumput kering, ya, atau jerami. Teruskan. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Ya, sekali kelak
pekerjaan masing-masing orang akan nampak, baik yang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering, atau jerami. Terus, Karena hari Tuhan akan menyatakannya. karena hari Tuhan akan menyatakannya, Sebab ia akan nampak dengan api, ya, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. ya, ini saku. Jadi ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, saku. Ya, kalau Tuhan izinkan sudah kita sudah mendahului kita lewat proses pembakaran yang semacam itu, saku. Tapi bagi kita, ya, bagi kita, sebab ada ayat, atau diteruskan mas, diteruskan. Ayat 14 sampai 15. Jika pekerjaannya dibangun seseorang tahan uji, Ya, ia akan mendapat upah. terus, Jika pekerjaannya terbakar, ya, ia akan menderita kerugian. terus, Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, ya. tetapi seperti dari dalam api. Lah ini tetap, kalau sedikit saya sedikit kembali kepada saudara kita yang di Palu itu, saku. Dia memang secara fisik dia mati, saku. Tetapi sesungguhnya dia sedang mengalami suatu kehidupan yang baru. Dia tetap dalam keselamatan Tuhan. Ini saku. Sekalipun kita berdoa, kita tidak harus sampai semacam itu, saku. Ini bagi kehidupan yang terbakar, saku. Yang mengenku ujian yang begitu berat dan terbakar, tapi tetap ada janji. Ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Lah, kepada kita, biar kehidupan kita yang masih ada kesempatan ini, baik kayu, rumput, jerami, atau rumput dan jerami ini, diperbaharui kehidupan jasmani kita ini, saku. Yang tidak ada yang bisa binasa, yang tidak ada harapan, yang bisa layu, yang tidak tersimpan di surga ini, biar Tuhan yang merubah untuk supaya Tuhan itu memberikan kita kehidupan yang penuh harapan, yang tidak dapat binasa, tidak dapat layu dan tersimpan di surga. Kita tetap dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Nah, kepada kita, ya, dan juga ada bagian-bagian lain, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas dan perak, saku. Ini kita sudah periksa, emas dan perak ini juga kehidupan yang juga harus menghadapi proses, sebab sama-sama, ya, ia akan nampak dengan api. Jika emas dan perak itu harus mengalami proses pembakaran ini, saku, maka emas dan perak ini akan semakin bersinar, akan semakin menunjukkan kemurniannya. Demikian pula kehidupan kita. Tadi saya sudah menunjukkan, jika proses itu berjalan maka menghasilkan ketekunan, kasih karunia, berhenti berbuat dosa, dan kita bisa berserah sepenuh kepada Tuhan. Sekarang kita masuk bagian yang terakhir, yaitu batu permata. Dua benda logam, emas dan perak. Ya, kita oleh kemurahan Tuhan, seberapa yang mampu, yang saya mampu bisa menjelaskan ini, biar nanti Roh Kudus yang akan lebih menjelaskan lagi, saku, tentang emas dan perak ini, baik kayu, rumput kering dan jerami ini, biar nanti Roh Kudus yang akan lebih luas akan menjelaskan kepada kita. Dan bagian yang terakhir ini batu permata. Jadi dibangun di atas dasar itu batu permata, bukan hanya emas dan perak, tapi juga batu permata. Ini batu permata ini, suatu, ini adalah kehidupan. Saya akan menunjukkan lebih dulu. Batu permata ini juga kehidupan. Kehidupan yang setia beribadah. Kehidupan yang setia untuk melayani Tuhan. Atau ya kehidupan yang sedang mendapatkan kepercayaan, tugas pelayanan atau tugas jabatan pelayanan yang Tuhan juga sertakan dengan karunia-karunia yang ajaib, suatu, untuk bisa melayani Tuhan. Jadi batu permata itu kehidupan. Ya, kalau saya singkatkan, kehidupan
yang beribadah, yang melayani Tuhan, yang memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini batu permata. Dan kalau ini tekun, kita tekuni, saudaraku. Kita tekuni, saudaraku. Ya. Kita tekuni terus, kita tekun dalam ibadah dan pelayanan. Sewaktu-waktu kehidupan-kehidupan yang semacam itu, batu permata ini, saudaraku, akan Tuhan tempatkan di tempat yang luar biasa, yang mungkin kita tidak pernah terpikirkan. Ya, di dunia ini kehidupan yang semacam itu akan dibawa oleh Tuhan untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Ada jabatan, ada pelayanan. Ya, mempunyai tempat kita yang paling tepat, yang paling aman adalah di dalam tubuh Kristus. Kalau kita terlepas dari tubuh, saudaraku, ya, maka kita tidak akan bisa hidup. Bahkan kita bisa busuk. Coba kalau tangan ini terputus dari tubuh, terlepas dari tubuh, saudaraku, dia tidak akan pernah hidup. Dan dia akan membusuk, saudaraku. Nah, itu sebabnya tempat yang paling indah untuk setiap kehidupan kita ini, kalau kita ditempatkan bagaikan batu-batu permata ini, yang nanti untuk sampai, saudaraku, sampai sewaktu-waktu batu permata ini, kehidupan itu bukan saja dimasukkan atau masuk dalam proyek pembentukan tubuh Kristus atau menjadi tubuh Kristus, saudaraku, sampai sewaktu-waktu batu-batu permata ini akan Tuhan tempatkan di kota Yerusalem yang baru. Ini saya akan tunjukkan. Jadi bukan di dunia ini tempatnya. Tempatnya batu permata itu tempat yang sesungguhnya bagi kehidupan-kehidupan yang beribadah, yang setia beribadah, setia melayani Tuhan sesuai dengan jabatan dan karunia-karunia yang Tuhan percayakan ini. Tempatnya bukan dunia. Dunia ini kan sedang lenyap, sedang dalam kelenyapannya. Tuhan tidak mau kehidupan-kehidupan yang setia beribadah, setia melayani harus lenyap bersama dunia. Maka Tuhan tempatkan tempat yang lain. Kalau dunia bisa goncang, saudara, bukan hanya langit, ya, bukan hanya bumi, yang langit pun goncang, saudara. Tapi bukan di situ tempat kita. Tempat kita ada di bumi yang baru, langit yang baru. Itulah kota Yerusalem yang baru. Kota Yerusalem yang baru yang turun daripada Allah. Ini yang Tuhan pertontonkan kepada kita. Tuhan tunjukkan kepada kita. Coba kita, ya, kita renungkan baik-baik di hari-hari ini, saudara. Kalau kita setia beribadah, setia melayani Tuhan, memang banyak rintangan, halangan, bahkan seperti apa yang dihadapi oleh saudara kita yang lain itu, dan penderitaan bahkan terjadi sampai pembunuhan semacam itu, saudara. Tapi itu tidak akan menjadi sia-sia, sebab dialah mereka itulah sesungguhnya. Dia mati bukan karena dosa pelanggarannya, tapi oleh karena dia mendapatkan kasih karunia. Harus melalui jalan itu. Kepada kita, biar kita terus mengkaitkan ini. Saya akan tunjukkan suatu tempat dari batu-batu permata ini. Kalau kita membangun di atas dasar itu, ya, membangun di atas dasar iman kepada Kristus, sebab dasar yang sudah diletakkan oleh Yesus Kristus sendiri, suatu, maka sungguh-sungguh sewaktu-waktu batu-batu permata ini akan sampai di kota Yerusalem yang baru, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Mari kita akan mulai membaca dalam Wahyu, kitab Wahyu, saudara. Wahyu pasal yang ke-21. Saya akan tunjukkan ini, saudara, untuk memberikan suatu semangat kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani, sampai kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Sekalipun kita harus mengaku banyak hal yang kita gumuli di hari-hari ini, saudaraku.
Namun demikian Tuhan itu memberikan janji juga yang luar biasa kepada kita. Wahyu pasal 21, saya ingin menunjukkan lebih dulu Yerusalem yang baru itu. Ya, ayat yang pertama, Mas Erdi. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan Ya. bumi yang baru. Ya, jadi Rasul Yohanes ini dipertontonkan. Ya, diperlihatkan. Ketika di Pulau Patmos ini, saudaraku. Ketika dia di Pulau Patmos ini, dia dipertontonkan, diperlihatkan. Seperti halnya Musa waktu di atas gunung, setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam itu, Musa dipertontonkan kerajaan surga. Ya, dipertontonkan kerajaan surga. Setelah itu Tuhan perintahkan Musa untuk membuat kerajaan surga dalam bentuk mini, suatu di bumi, ya, untuk supaya Musa melihat dan membuat seperti apa yang dia lihat itu untuk di bumi, supaya umat Israel saat itu beribadah seperti apa yang Musa melihat kerajaan surga itu. Ini tujuannya ibadah. Ibadah itu harus sungguh-sungguh ibadah yang mencontoh kerajaan surga. Ya, kita ya dalam gereja GPT ini, sahabu, ya pengajaran tabernakel dalam terang kabar mempelai itu merupakan satu sentral yang utama, dasar utama dalam gereja kita GPT ini, sahabu. Kenapa ini penting? Sebab kita sedang dipersiapkan, dimulai dari ibadah yang seperti dalam kerajaan. Jadi kerajaan surga ini ya menjadi contoh nyata dalam ibadah kita. Atau saya balik, ibadah kita itu harus mencontoh kerajaan surga. Waktu itu dalam bentuk mini, yaitu tabernakel. Nah sekarang Rasul Yohanes Tuhan pertontonkan, Tuhan tunjukkan. Dia katakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Nah sekarang kemana itu? Langit yang lama, bumi yang lama yang sedang kita pijak saat ini. Saat ini sekarang kita masih pijak langit dan bumi ini, laku. Terus? Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Langit pertama dan bumi pertama itu yang mana? Yang sekarang sedang kita pijak sekarang ini, saudaraku. Ini harus kita harus hati-hati. Kita harus ingat ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa langit yang lama, bumi yang lama, dan langit yang lama yang sedang kita pijak, yang sedang kita bisa lihat itu, ya, ini sedang, ayat lain mengatakan sedang berlalu, ya, telah berlalu. Terus? Dan laut pun tidak ada lagi. Dan laut pun tidak ada lagi. Jadi ini Tuhan itu luar biasa, suatu untuk supaya kita bisa melihat ayat yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus. Nah, dia juga di samping dia dipertontonkan, ya, langit dan bumi yang lama itu tidak ada, laut pun tidak ada, ya. Tetapi Rasul Yohanes juga dipertontonkan, ya. Dan aku melihat kota yang kudus, apa? Yerusalem yang baru. Yerusalem yang baru. Ini langit yang lama, bumi yang lama, laut yang lama berlalu, tapi Rasul Yohanes ditunjukkan kota yang kudus, Yerusalem yang baru, terus turun dari surga. Turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ini yang dipertontonkan ya oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos ini. Ya untuk apa dipertontonkan? Wahyu pasal pertama, untuk supaya ini dicatat, ditulis di sebuah buku, satu, untuk supaya kehidupan anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini bisa tahu
bisa membaca, bisa meyakini, yang sampai sewaktu-waktu maka kota Yerusalem baru yang turun dari surga ini, yang dari Allah ini, saudaraku, ini sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan kita tahu, saudara, kita lihat dari ayat-ayat ini, beda langit yang lama itu, bumi yang lama ini, bumi yang sudah dikutuk, bumi yang terkutuk, bumi yang ditandai dengan sengsara oleh karena pelanggaran manusia. Kita sedang menginjak bumi yang terkutuk sesungguhnya. Dan itu sebabnya Tuhan tidak mau kita tetap hidup dalam bumi yang terkutuk ini. Tapi Tuhan sediakan kota Yerusalem yang baru yang turun dari surga. Kota yang kudus itulah Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allah ini. Yang di dalamnya tidak ada kutuk lagi, tidak ada sengsara lagi, tidak ada penderitaan lagi, air mata pun tidak ada. Yang Tuhan siapkan kepada kita. Coba ayat yang keempat, Mas. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Nah, di kota yang baru, Yerusalem yang baru ini, saudaraku, Alkitab jelas menunjukkan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Maut atau kematian tidak akan ada lagi di dunia ini, ditandai dengan kematian. Ada kehidupan, ada kematian. Ya, ada ditanam, tetapi juga ada saatnya mencabut yang ditanam. Semua terbatas dan ada batasnya. Tapi sewaktu-waktu kita mengalami air mata itu tidak ada lagi. Menghapus air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Artinya kematian tidak ada. Kita berada di kota itu dengan kehidupan yang baru. Ya, saudara sekalian, kita tidak ada air mata, kita tidak mengalami kematian. Artinya kita hidup di kota Yerusalem, kita hidup untuk selama-lamanya bersama Tuhan terus. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak akan ada lagi perkabungan. Perkabungan karena apa? Adanya kematian. Ya, terus atau ratap tangis. Atau ratap tangis. Di hari-hari ini kita banyak mengalami ratap tangis. Tangisan banyak kita hadapi, kita alami. Apalagi di hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pandemi. Ya, seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia mengalami ini. Tangisan-tangisan itu sedang terjadi di hari-hari ini, saudaraku. Ya, kalau kita melihat, saudaraku, juga agak miris, saudaraku, dari apa yang dialami oleh saudara kita, ya, yang mereka harus menghadapi itu. Dengan adanya penyakit-penyakit, virus-virus yang sedang terjadi ini, saudaraku. Ya, yang menghasilkan tangisan. Seperti tangisan yang pernah dihadapi oleh bangsa Mesir, saudaraku. Ya, karena setiap anak sulung Mesir itu mengalami satu kematian. Tidak ada rumah yang tidak menghadapi, tidak mengalami tangisan, tangisan dan tangisan. Kita di dunia ini juga menghadapi tangisan-tangisan, bagikan di Mesir, saudaraku. Di Mesir dunia ini banyak tangisan, keluh kesah oleh karena apapun juga. Tapi Alkitab mengatakan menghapus ya segala air mata. Ratap tangis pun tidak ada, atau berduka, atau duka cita tidak ada. Ratap tangis atau duka cita. Kenapa? Sebab tidak ada kematian, tidak ada maut. Tidak ada ancaman. Ya, puji Tuhan terus. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sebab segala sesuatu yang lama itu berlalu. Ini yang Tuhan tunjukkan. Inilah suasana
kota yang baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru yang turun dari surga, yang Tuhan pertontonkan kepada Rasul Yohanes untuk dibukukan, untuk ditulis, dan kita bisa membaca, dan kita bisa mendengar, dan kita bisa meyakini, untuk juga disiapkan kepada kita kehidupan ini di hari-hari ini. Batu permata ini. Lalu kita ditempatkan di mana? Ya, kita ditempatkan di mana? Di bagian mana kita ini? Ayat yang ke-10, Mas. Ayat yang ke-10. Wahyu pasal 21 tadi. Ya. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar, lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Ya. Terus? Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Ya. Ini Rasul Yohanes dibawa naik ke atas sebuah gunung yang tinggi dan besar. Ya, nanti ada penjelasannya. Gunung yang tinggi dan besar ini ada penjelasan sendiri, saudaraku. Untuk kali ini saya tidak akan bicara tentang itu, saudaraku. Apa itu gunung tinggi dan lagi besar itu apa? Yang membuat Rasul Yohanes bisa melihat kota yang kudus itu, Yerusalem turun dari surga, dari Allah itu. Apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Kayak apa kota itu? Ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Dan cahayanya sama seperti permata atau batu-batu permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis. Bagaikan permata yaspis. Jernih seperti kristal. Ya, ini kita lihat. Kota Yerusalem itu cahayanya seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ini yang dilihat. Dan sekarang kita bisa membaca, karena sudah dituliskan oleh Rasul Yohanes waktu itu. Dan kita bisa bersuka cita, karena apa? Kita nanti Tuhan tempatkan di situ. Ayat yang ke-18, Mas. Ya, 18. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Ya, kota itu sendiri dari emas tulen. Bagaikan kaca murni. Coba, ada kota yang terbuat dari emas tulen. Coba kita bisa, apakah kita pernah mendengar hal itu? Di dunia ini, dunia mana? Ada kota yang terbuat dari emas tulen. Tapi Alkitab menjelaskan kota Yerusalem baru itu, kota kudus Yerusalem baru itu, kota itu terbuat dari emas tulen. Ya, tembok-temboknya dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Terus, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. ya. Dasar yang pertama batu yaspis. Ya, ini disebutkan sampai nanti 12 batu itu. Jadi batu-batu permata ini, ya, Tuhan tunjukkan. Dan dasar-dasar tembok itu, kota itu, dihiasi dengan segala jenis permata. Dan sampai terus nanti sudah bisa membaca ayat yang ke-21 saja. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan inilah yang Tuhan tunjukkan kepada Rasul Yohanes, dan sekarang Rasul Yohanes tulis dalam satu kitab Wahyu ini, saudara, untuk supaya kehidupan yang beribadah, yang melayani Tuhan itu, ya, bisa mengetahui disitulah tempatnya. Kehidupan itu Tuhan tempatkan, ya, dalam kota Yerusalem baru. Kita tidak penting kita di bagian mana, yang terpenting kita berada
di kota Yerusalem yang baru yang tadi disebutkan, tidak ada air mata. Ya, tidak ada maut. Maut tidak akan ada lagi. Tidak ada perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu berlalu. Maka kita teringat ketika Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Ya memang, kenapa Tuhan Yesus mengatakan jangan gelisah hatimu? Sebab kita masih hidup di dunia, di bumi yang lama, dengan langit yang lama, dengan laut yang lama masih ada, yang ditandai dengan kegelisahan. Tuhan Yesus dia mengatakan jangan gelisah hatimu. Kenapa Tuhan mengatakan jangan gelisah hatimu? Sebab Tuhan juga sedang mempersiapkan, ya ini disebutkan Rasul Yohanes ini, mempersiapkan kota atau tempat atau rumah yang di dalamnya tidak ada gelisah, tidak ada air mata, maut, ratapan, dan duka cita tidak ada. Sebab Tuhan sudah menyiapkan tempat yang khusus kepada kita. Dan dia katakan nanti kalau tempat itu sudah selesai, dan aku akan datang kembali untuk membawa kamu. Untuk membawa kamu supaya di mana aku berada dan kamu pun berada. Sehingga kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Ya, ini tempat yang Tuhan sediakan. Itulah dalam kitab Wahyu disebutkan kota kudus Yerusalem yang baru, yang turun dari Allah, yang tidak ada air mata, kematian tidak ada, ratap dan air dan duka cita tidak ada. Coba Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ini, Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Puji Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Tuhan tahu selama kita masih ada di dunia ini, ya seolah Tuhan itu menunjukkan, memberikan penghiburan kekuatan kepada kita. Ya, janganlah gelisah hatimu. Terus? Percayalah kepada Allah. Nah, percayalah kepada, kenapa kita harus percaya kepada? Sebab Allah punya rencana. Dalam Yeremia pasal 29. Ya, rancangan Tuhan itu rancangan yang penuh damai. Dan masa depan yang lebih indah. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera bagi kita. Bukan kegelisahan yang Tuhan siapkan. Sekalipun sekarang kita harus menghadapi kegelisahan-kegelisahan yang sedang terjadi di hari-hari ini. Betapa banyak orang di hari-hari ini mengalami kegelisahan itu. Ya, coba kita mau jujur, siapa yang gak gelisah di hari-hari ini? Baru dengan ancaman pandemi corona ini aja sudah membuat kita gelisah. Belum lagi menghadapi seperti apa yang dialami oleh saudara kita di Palu, di Sulawesi Tengah. Coba. Tetapi Tuhan tetap berpesan kepada kita, jangan kecewa. Dan Tuhan menunjukkan kok itu apa yang sedang terjadi itu, Tuhan juga tunjukkan. Coba. Ini jangan ditutup. Pasal yang ke-16, Mas. Yohanes pasal yang ke-16. Jangan ditutup. Yohanes pasal yang ke-14 tadi. Ya, coba kita akan lihat apa pesan Tuhan ini. Bahkan ini sudah terjadi di hari-hari ini. Terus ayat 1. Semuanya ini kukatakan kepadamu, Ya, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. ini Tuhan tunjukkan, pesankan kepada murid-murid bahwa kegelisahan yang membuat kita bisa, kegelisahan itu kalau diteruskan, aku bisa membuat kita kecewa dan tinggalkan Tuhan dan menolak aku.
Dan itu sebabnya pasal 14 tadi dia mengatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Dan Tuhan menjelaskan apa yang digelisahkan ini. Sebab kegelisahan ini bisa membuat kecewa dan menolak Tuhan. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan gelisah, jangan kecewa, dan menolak aku. Terus ayat 2 dari pasal yang ke-16. Kamu akan dikucilkan. Nah, kamu akan dikucilkan. Terus Bahkan akan datang saatnya ya, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. sudah kita lihat. Dan saya yakin, saudaraku, yang terjadi contohnya di Palu ini adalah orang-orang yang bukan orang tidak beribadah. Ya, dia akan mengatakan beribadah justru ibadah. Dia melakukan itu, dianggap itu ibadah. Ini harus kita lihat, saudaraku. Ini kalau bahasa sekarang orang-orang yang sedang mabuk agama ini. Ya, tetapi salah. Jadi orang yang membunuh ini bukan orang tidak beribadah. Orang beribadah. Dia katakan ya dalam ayat itu, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya. Nah, setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah, beribadah kepada Tuhan. Jadi ingat, ini bukan orang yang tidak berbakti, justru orang yang berbakti menurut dia kepada Allahnya dia. Jadi membunuh ini berbuat ibadah. Saya nggak bisa membayangkan ini baru nanti bagaimana ke depan di masa-masa ya aniaya antikris itu. Kalau ayat ini berlaku, bagaimana akan banyak orang gugur, dibunuh karena mereka menganggap dia berbuat bakti kepada Allah. Terus Mereka akan berbuat demikian ya, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. dia berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya itu katakan kepadamu, Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu. supaya apabila datang saatnya, Ya, ingat, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. bahwa aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan sudah ngomong, ini kejadian yang sangat ngeri yang akan terjadi. Inilah yang saya sebutkan tadi dalam Injil Yohanes pasal 14 yang membuat gelisah hati manusia. Dan akibat kegelisahan itu bisa kecewa dan menolak Tuhan. Tetapi di sini Tuhan luar biasa. Kembali ke Yohanes pasal 14, Mas. Ya. Tuhan dia langsung mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Ini setelah Tuhan mengingatkan Petrus. Jadi saat itu saat di mana Tuhan berbicara kepada murid-murid dan ada Petrus sana. Ya, kalau kita bisa membaca ayat sebelumnya, saudaraku, pasal sebelumnya, pasal 13, mulai ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-38, bagaimana Yesus itu ya mengingatkan Petrus. Ya, Petrus mengatakan, ya, Petrus dikatakan, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Ini Petrus. Tapi apa kata Tuhan? Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini peristiwa ini, saudaraku, ya betul-betul ya dia sampaikan kepada murid-murid saat itu setelah Tuhan mengingatkan Petrus. Dan Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Terus, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, ini ketika kegelisahan itu terjadi, yang menimpa dunia, khususnya anak-anak Tuhan di hari-hari ini, saudaraku.
Maka Tuhan menawarkan tempat atau rumah yang di sana tidak ada kegelisahan. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terus, Jika tidak demikian, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. ya kalau nggak gitu masa aku mau ngomong. Gitu kira-kira satu bahasa sehariannya. Ya, itu sebabnya sekarang aku ngomong. Terus, Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. inilah kepastian dari Tuhan. Perkataan Tuhan itu ya dan amin. Ketika dunia menghadapi kegelisahan ini, kecemasan-kecemasan yang menyangkut dunia ini, maka Tuhan memberikan kepastian kepada kita. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ini penting di hari-hari ini. Ya, kita membangun di atas dasar dengan batu permata ini, kehidupan-kehidupan. Bagaimana kehidupan itu dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, bukan hanya sekarang kita bisa ibadah melayani, sampai Tuhan sudah memberikan tempat di kota Yerusalem yang baru. Yang Tuhan dan itu Yohanes mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat yang tidak ada kegelisahan. Tempat yang di sana tidak ada air mata. Tidak ada duka cita. Tempat yang aman, yang tidak akan tergoncangkan lagi. Bumi dan langit akan goncang. Bukan hanya bumi, langit pun akan goncang. Tapi kota kudus, Yerusalem yang baru ini tidak akan dapat dan bisa goncang oleh apapun juga. Ya. Teruskan Mas, ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ Dan apabila aku sudah pergi ke situ. dan Terus, telah ya. dan Ayat telah, yang- me- dan telah menyediakan tempat bagimu, Dan sudah menyediakan tempat bagimu. Coba kita lihat. Kita perhatikan kalimat ini. Mulai dari sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini kata perkataan yang pasti dari Tuhan Yesus. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, apa yang Tuhan katakan selanjutnya? Terus Mas. aku akan datang kembali Ini perhatikan. Ini yang harus kita perhatikan, kita fokuskan dalam ibadah dan pengikutan kita di hari-hari ini. Ingat, jika tempat itu sudah siap, seragu. Dan Tuhan katakan, aku akan datang kembali. Datang untuk apa? Ya, bagi dunia, dia datang untuk menghukum dunia. Tapi bagi kita, dia datang, terus aku datang, aku akan datang kembali. dan membawa kamu ke tempatku. Ya, dan membawa kamu ke tempatku. Ya, kita lihat. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Terus, Supaya di tempat di mana aku berada, ya, kamu pun berada. supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah kota Yerusalem yang baru. Yang tadi dalam kitab Wahyu pasal 21 itu ditunjukkan. Jadi batu permata itu tempatnya di sana, saudara. Kehidupan yang melayani, kehidupan yang beribadah, kehidupan yang melayani Tuhan, kehidupan yang memberitakan perbuatan Dia yang besar itu Tuhan tempatkan di kota yang kudus, atau di rumahku, di rumah Bapa. Dan sampai sewaktu-waktu dikatakan supaya di tempat di mana aku berada,
kamu pun berada. Kamu itu siapa? Kita merindukan kita semua kehidupan-kehidupan yang beribadah, kehidupan-kehidupan yang melayani Tuhan. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Coba kalau kita lihat betapa Tuhan itu terhadap kita di hari-hari ini. Apalagi kita ini bangsa kafir, bangsa kafir, bukan siapa-siapa kita ini. Tapi Tuhan menunjukkan ini kepada kita. Asal kita mau menjadi batu permata kehidupan-kehidupan yang setia beribadah. Kehidupan-kehidupan yang setia melayani Tuhan. Nah, maka saya ingin menunjukkan jalannya. Ya, saya akan menunjukkan kepada kita semua. Saya akan menunjukkan batu permata. Kalau kita mau menyadari kita ini bukan batu permata. Kita ini batu keras. Ya. Ini yang saya ingin tunjukkan ini lebih dulu. Untuk mengingatkan, untuk menyadarkan kita. Kita Tuhan kepada batu permata, Tuhan memberikan tempat yang luar biasa. Sebagai batu dasar di kota Yerusalem yang temboknya, batu dasarnya dari batu-batu permata ini. Tapi kita ini sesungguhnya hanya bangsa kafir. Kita ini hanya batu keras, batu gunung, batu yang ada di kali-kali, batu yang ada di jalan-jalan itu. Saya mengingatkan ini. Sekali lagi, kita ini batu keras, batu gunung, batu di kali, batu-batu yang masih terlalu menjadi satu dengan tanah-tanah ini, saudara. Yang selalu bersama tanah itu, saudara. Tapi kita bersyukur, berterima kasih. Batu-batu itu sudah Tuhan jadikan, Allah jadikan menjadi anak-anak Abraham. Kita ini. Mulai dari sana. Batu yang Tuhan tidak jadikan roti. Kita ingat waktu Tuhan Yesus setelah dia berpuasa dibawa ke padang gurun dan berpuasa 40 hari 40 malam maka Tuhan harus menghadapi 3 macam ujian, pencobaan dari setan ini. Ya, yang pertama yang menyangkut soal makanan. Untuk menjadikan batu menjadi roti. Ya, secara umum saya sampaikan. Batu menjadi roti. Yang kedua, kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah ini. Yang ketiga, Tuhan perlihatkan dunia dan segala isinya itu. Untuk supaya kalau Yesus mau menyembah, itu diberikan kepada Yesus. Ini nggak tahu diri, ini setan ini. Dia pikir dunia itu miliknya. Dia yang menciptakan, saudara. Tapi kita lihat, Tuhan jawab dari 3 masalah yang sedang dihadapi itu. Pencobaan yang dihadapi itu. Tuhan selalu kembali kepada firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Bukan hanya dari roti. Dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Sebab tuh setan mengatakan, jadikan, kalau engkau adalah, jadikan batu ini menjadi roti. Coba andai kata batu itu menjadi roti. Perhatikan. Roti itu untuk diapakan, saudara? Coba, roti untuk diapakan? Untuk dimakan. Ya.
Tapi Tuhan tidak mau jadikan batunya menjadi roti. Justru Tuhan jadikan batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Itulah kehidupan kita. Batu-batu keras itu. Batu-batu gunung itu. Batu-batu yang di sekitar Yordan waktu itu. Batu-batu di jalanan itu. Batu yang menyatu dengan tanah ini. Yang kotor itu. Itulah kita. Tapi Tuhan sudah jadikan batu ini menjadi anak-anak Abraham. Coba ini dibacain. Ya, untuk kita nanti jika Tuhan izinkan di PA, saya akan menjelaskan tentang batu permata ini, saudaraku, ya. Kita baca dari Injil Matius pasal yang ketiga, saudaraku. Itu ketika Yohanes Pembaptis tampil, saudaraku, di saat di Sungai Yordan, banyak orang-orang ya, di sekitar Yerusalem, Yudea, ya, bahkan sekitar daerah Yordan itu datang kepada Yahya Pembaptis untuk minta dibaptis. Coba ayat yang keempat, Mas, lebih dulu. Atau ayat yang keenam. Ya. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ya, itulah orang-orang dari Yerusalem, dari seluruh Yudea nanti ayat sebelumnya, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Mengaku dosa, baru dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Tapi lihat ayat yang ketujuh. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki Ya, ketika Yohanes Pembaptis melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka. Mereka ini Farisi dan orang Saduki ini. Terus, Hai kamu keturunan ular beludak. hei kamu keturunan ular beludak. Ini keras nih perkataan ini, suatu. Seandainya kita yang dikatai kayak gitu, kayak apa? Tetapi itulah Nabi Yohanes Pembaptis. Hei kamu keturunan ular beludak. Terus, siapakah yang mengatakan kepada kamu ya, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? nah, di bangsa ular beludak ini, siapa yang mengatakan kepada kamu, ya, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Terus, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. nah, Tuhan tuntut, ya, lewat Rasul, ya, lewat Yahya Pembaptis ini, Nabi Yohanes ini, saudara. Keluarkanlah buah pertobatan. Buktikan dulu bahwa kamu itu berubah. Jangan berubah, dia percaya Yesus ada tidak. Ya, banyak kan kisah-kisah ini bagaimana Farisi dan Saduki ini membuat susah dan selalu mencobai Tuhan. Dan Yahya Pembaptis dia mengatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Terus, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu. Ya, bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Lah, Allah dapat menjadikan anak-anak Abraham dari batu-batu ini. Siapa batu-batu ini? Tadi saya mengatakan, itulah sesungguhnya kita. Kehidupan kita ini dari bangsa kafir ini, saudaraku. Bangsa yang keras, yang penuh dengan lumpur dosa ini. Yang sekarang kita bisa mendengar firman Allah, Tuhan ingatkan. Adalah kehidupan yang sudah dijadikan anak-anak Abraham. Ya, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Dia berkata kepada Farisi dan Saduki. Nah, dari kita yang disebutkan batu-batu ini, saudaraku. Ya, batu-batu ini, saudaraku.
nanti pada akhirnya saudaraku, batu-batu ini, kalau batu-batu ini mau datang kepada batu hidup, saudaraku. Jadi batu-batu kita yang sudah dijadikan anak-anak Abraham ini, maka Rasul Petrus dia menuliskan, kalau kehidupan-kehidupan itu yang sudah mendapatkan janji berkat Abraham ini mau datang kepada batu hidup, saudaraku, maka batu-batu kehidupan kita ini juga akan dipergunakan oleh Tuhan juga sebagai batu hidup. Ya, kita baca dulu nanti, saudaraku, nanti penjelasannya jika Tuhan izinkan nanti pada PA hari Rabu. Ya, maka batu-batu ini yang sudah dijadikan ya menjadi anak-anak Abraham ini harus kita kembali kepada batu hidup itu. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Ya, batu-batu yang sudah menjadikan sebagai anak-anak Abraham ini, kehidupan bangsa kafir ini, yang sudah percaya, yang sudah menerima Yesus, ya sudah lahir baru, ya ini Tuhan ingin jadikan kita, kehidupan kita ini menjadi alatnya Tuhan. Kalau kita mau menjadi batu hidup itu, nanti menjadi batu permata, bahkan batu yang indah. Pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya. Dan datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu. Ya, batu yang hidup itu. Jadi, Yesus itu, nya besar, Tuhan Yesus itu. Dan datanglah kepadanya. Batu yang hidup itu. Yang tadi juga disebutkan sebagai dasar. Tidak ada seorang pun yang meletakkan dasar. Yaitu Yesus Kristus. Batu hidup itu, ya, jadi, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, terus yang memang dibuang oleh manusia. Nah, ini penjelasannya yang memang dibuang oleh tangan manusia, dibuang oleh manusia, terus ini terbukti. Bahkan manusia, orang Israel, orang Yahudi membuang dia, bahkan menyalibkan dia, saudaraku. Membunuh dia, menyalibkan dia, saudaraku. Ya, disebutkan di sana, saudaraku. Terus, tetapi yang dipilih dan dihormat. Tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kepada Dia kita harus membawa kehidupan kita, batu-batu mati ini. Kehidupan kita ini kita bawa kepada Tuhan untuk supaya kita juga menjadi batu hidup. Perhatikan ayat yang keberapa tadi? Ayat yang kelima sekarang. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya. Bagi suatu imamat kudus. Ya. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang Ya. karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, puji Tuhan. Jadi di sini, kalau kita mau datang kepada batu hidup yang dibuang oleh manusia, orang lain menolak dia, oke. Tetapi kita berkesempatan untuk datang kepada batu hidup ini, maka batu kehidupan kita yang ditandai dengan segala hal yang kurang, kekerasan hati, yang kotor najis ini, maka Tuhan juga akan, ya, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi batu hidup itu bukan kita. Kita ini hanya dijadikan batu hidup, dipergunakan batu hidup, tetapi batu hidup yang sesungguhnya adalah Kristus. Perhatikan ayat yang 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Guna apa? Kita batu keras, batu mati.
ini dijadikan oleh Tuhan, dipergunakan batu sebagai batu hidup setelah kita datang kepada batu hidup itu, ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani. Pas dengan apa yang kita bahas, batu permata ini, batu hidup ini, untuk pembangunan rumah rohani. Ini yang Tuhan mau kepada kita semua di hari-hari ini. Batu keras, batu kotor, batu yang mati Tuhan jadikan batu hidup, dipergunakan sebagai batu hidup, ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani. Kita dikaitkan, kita terkait dalam pembangunan rumah rohani. Dikaitkan, terkait dengan pembangunan tubuh Kristus yang akan segera disempurnakan dan Yesus akan segera datang. Nah, bagi kita, saudaraku, dengan apa yang Tuhan tempatkan kita sebagai batu hidup ini, kita dikaitkan dengan pembangunan rumah rohani ini, tubuh Kristus ini, untuk supaya kehidupan kita bisa mempersembahkan persembahan rohani. Ini tujuannya. Bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Jadi tugasnya batu hidup itu adalah kehidupan-kehidupan yang beribadah, yang melayani Tuhan itu adalah untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi jelas bagaimana Tuhan ini membawa kehidupan kita. Jadi kehidupan yang beribadah, yang melayani Tuhan. Dan kita betul-betul dikaitkan untuk supaya apa? Kita bisa mempersembahkan. Sampai kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini puncaknya. Mempersembahkan tubuh kita ini kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Ayat yang terakhir, Roma pasal yang ke-12. Nanti kita akan lanjutkan dalam ibadah PA, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Roma pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Ya, yang kudus, ya, dan yang berkenan kepada Allah. ya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadah yang sejati. Sampai kita bisa mempersembahkan tubuh yang hidup ini. Ya, tetapi juga bukan hanya sekedar hidup, tapi juga kudus dan berkenan kepada Allah. Kalau persembahan itu kudus, ya, bukan persembahan yang mati, tubuh bukan tubuh yang mati, bukan batu mati itu, tapi tubuh yang hidup, batu yang hidup ini, karena kita dihidupi dan karena kita datang kepada batu hidup itu, ya, saudaraku, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Sampai kita bisa menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Ini akhir daripada kehidupan kita. Sampai kita bisa mempersembahkan tubuh yang kudus. Tubuh yang terus mengalami penyucian dari karakter kehidupan kita. Dan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kita dikaitkan dengan pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan mempelai wanita Tuhan. Dan Tuhan segera datang kembali. Begitu baiknya Tuhan itu terhadap kita. Ya, rancangan Tuhan terhadap kita. Begitu mulia dan baiknya Tuhan itu kepada kita. Biar kita mensyukuri
apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita di hari-hari ini. Biar kita gunakan waktu yang ada. Ya, dengan keadaan yang semacam ini kita masih bisa beribadah melayani Tuhan. Ayo kita akan akhiri ibadah kita dengan kita melakukan pujian dari buku NR 318. Ya, Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dari atas, Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagimu. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, bisa-bisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Pertolongan
di sepanjang hidupku. Bersama kita tundukkan kepala, biar kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan situasi yang semacam ini, Tuhan masih mau pakai kehidupan kita sebagai batu-batu hidup untuk supaya kita bisa dikaitkan dengan pembangunan rumah rohani. Haleluya. Untuk mempersembahkan persembahan yang rohani pula kepada Allah yang hidup itu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, dan perhatian-Mu kepada kami. Kehidupan-kehidupan yang tadinya batu mati, batu keras, tapi Engkau sudah jadikan kami anak-anak Abraham, kehidupan yang mendapatkan janji Allah. Dan sekarang Engkau juga pergunakan kami juga sebagai batu-batu yang hidup, kehidupan-kehidupan yang bisa memuliakan, mengagungkan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Namun demikian kami tetap menyadari ya Tuhan, banyak kelemahan-kelemahan dalam kami. Dan jelas lewat firman Tuhan, yang lewat ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan ini, selalu memberkati kami, memperbaharui kehidupan kami, mempersiapkan kehidupan kami dipakai oleh Tuhan. Mari Tuhan, nyatakanlah kehendak-Mu, berkemurahanlah kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Dan Tuhan sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan yang saat ini bisa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Demikianlah rangkaian ibadah pada ibadah raya ini. Tuhan sudah melawat, Tuhan sudah memberkati kita. Biar kita semua diberkati oleh Tuhan untuk supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan jadwal ibadah kita, mohon perhatiannya. Ibadah pada nanti hari Rebo, saku itu merupakan ibadah PA, pendalaman Alkitab, yang disertai dengan perjamuan suci. Saku ini selalu kita lakukan. Dan juga dilanjutkan dengan ibadah Kamis, itu merupakan ibadah doa dan penyembahan, saku. Dan nanti perhatikan, ini dilanjutkan pada ibadah hari Minggu, itu jatuh pada tanggal 6, saku. Ini merupakan suatu minggu pertama yang nanti juga akan disertai dengan perjamuan suci. Berarti kita sudah masuk pada bulan Januari. Suasana Natal akan segera kita rasakan. Saya masih menjelaskan ini, saku. Saya rindu untuk sepanjang Natal itu kita bisa mendengarkan berita tentang Natal, tetapi saya ingin menyelesaikan pelajaran ini untuk supaya sungguh-sungguh kehidupan kita betul-betul nanti sampai sewaktu-waktu menjadi batu permata, batu yang indah yang ditempatkan oleh Tuhan di kota Yerusalem yang baru. Ini yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita. Dan biarlah kita menyiapkan diri, menyiapkan hati kita untuk menerima ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan kepada kita. Nanti kita akan berdoa, saku, untuk keluarga Mas Feby, saku, supaya Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan segera pulihkan keluarga ini dari segala hal-hal yang mengganggu keluarga ini. Kita doakan buat Tuhan yang memberikan damai sejahteranya, memberikan ketenangan hati batin, untuk bisa melalui proses atau ujian yang sedang Tuhan izinkan untuk keluarga ini. Demikian pula kepada yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya, orang-orang tua kita dan kelemahan tubuh, biar Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Yang sakit Tuhan jamah, yang lama tidak merindukan, biar Tuhan merindukan firman Tuhan kembali. Sampai sewaktu-waktu Tuhan satukan kita kembali untuk kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Kita juga berdoa
untuk rencana ibadah kita dan Natal, apakah tetap virtual semacam ini atau di gereja kita belum tahu. Ya, tetapi kalaupun di gereja kita juga belum mengundang sebab situasinya yang harus kita perhatikan, Surabaya ini sudah masuk zona merah kembali. Ya, masuk zona merah kembali, kita harus waspada. Ya, apa yang pemerintah itu lakukan itu untuk baik untuk kita. Sebaiknya saya sebagai gembala memberikan suatu harus untuk memberikan suatu semacam suatu arahan untuk semua kita biar kita belajar taat kepada peraturan-peraturan sebab tidak ada pemerintahan yang menjerumuskan rakyatnya. Kalau Tuhan pilih pemerintahan ini dengan segala peraturannya, itu nilainya sama dengan kalau kita mengikuti peraturan-peraturan pemerintah, itu nilainya sama dengan kita menuruti atau melakukan perintahnya Allah. Sebab itu ada ayatnya. Nanti sudah bisa membaca pasal dari Roma pasal 13 ayat 1 sampai 6 dan seterusnya, itu coba dibaca. Saudara akan mengerti. Ya, jangan sampai kita berprasangka buruk. Ini untuk menjaga tertib, itu untuk menjaga diri kita, juga menjaga orang lain di sekitar kita. Ini yang bisa saya sampaikan, tetap jaga kesehatan buat kita semua, tetap kita saling berkomunikasi satu dengan lain, saling mendoakan antar jemaat satu dengan yang lain, ya. Saudara kita yang membutuhkan perhatian, biar kita memberikan perhatian, ya. Apa yang kita bisa buat, kita buatlah untuk saudara kita yang membutuhkan itu, ya. Kita doakan nanti keluarga Mas Feby ini. Kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah ini. Bapa, tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau sudah memberkati kami, dan sebelum kami berpisah satu dengan lain lewat ibadah ini, Tuhan, Engkau menolong kami semua. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang lemah, yang sakit, biar Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan semua dengan kuasa bilur-Mu. Khusus untuk keluarga Mas Feby ini, lebih khusus lagi kepada saudara kami Diev, putra dari Mas Feby ini, Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan kembali, bisa beraktivitas, bisa bekerja, terutama bisa beribadah dan melayani Engkau. Dan itu sebabnya tolong Tuhan berkemurahan kepada keluarga ini dari sakit penyakit yang sedang dihadapi. Dan itu sebabnya segala pekerjaan setan lewat sakit penyakit, kelemahan tubuh, apapun juga yang sedang dihadapi oleh jemaat-Mu, khususnya keluarga ini, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang mencari pekerjaan, Tuhan membuka jalan untuk bisa mendapat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Yang sedang merintis pekerjaan, biar Tuhan juga serta, Tuhan juga membuka jalan, Tuhan juga menolong. Juga yang sudah bekerja, baik di kota maupun di luar kota, di luar pulau, di luar negeri sekalipun, dimanapun anak-anak-Mu berada, biar Tuhan juga lawat mereka, jaga lindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami, bangsa dan negara kami, yang kami cintai Republik Indonesia ini. Tuhan, Engkau juga menolong, memakai para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri Kerja, dan juga pejabat tinggi negara di daerah, di pusat sampai pun daerah. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan yang dari Tuhan, terutama keamanan di negara kami ini Tuhan. Sebab ternyata masih banyak terjadi kekerasan-kekerasan Tuhan, tapi Engkau yang mengetahui semua terjadi. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang mempertontonkan kehidupan kami yang masih ada ini untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya sewaktu-waktu bangsa kami juga percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terutama orang-orang yang sudah menghilangkan nyawa dari anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kemurahan seperti hanya Saulus. Tuhan, Engkau memberikan kemurahan kepada dia dan memakai dia dengan heran. Demikian pula orang-orang yang sudah menganiaya, yang sudah menghilangkan nyawa anak-anak Tuhan, Engkau juga tolong dia Tuhan. Ampuni mereka
dan juga Tuhan berikan hati untuk kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Jauh dekat berkendaraan atau saat ini berada di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada yang akan beraktivitas kembali, akan beristirahat malam. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, dan Tuhan tetap jaga, pelihara, lindungi anak-anak-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudaraku yang kekasih. Biarlah rahmat, anugerah, cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.